Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semua. Jadi hari ini kita bakal ada PB Statmul yang akan ditutorin langsung oleh Syauki. BTW ini ada Agus bapak saya. Kenapa Agus mau join ya? Oke, mungkin buat Syauki langsung aja ya Syauki. Oke, Niken, izin share screen ya. Oke, Eh, sebelumnya aku buka dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semua. Maaf kalau misalkan mengundur waktu ya sampai jam 8 karena ada distract ya. Jadi tanpa berlama-lama, mungkin langsung kita mulai aja untuk HBB Statistika Multivariat pada malam hari ini. Gitu. Nah, yang pertama kita bakal membahas tentang analisis komponen utama. Nah, jadi pada analisis komponen utama, kita berangkat dari definisinya terlebih dahulu, bahwa komponen utama atau biasa disebut dengan prinsipal komponen analisis atau biasa disingkat dengan PCA, merupakan salah satu analisis multivariat dengan mengubah variabel-variabel asalnya yang semulanya saling berkorelasi menjadi variabel-variabel baru yang tidak saling berkorelasi dengan menyederhanakan sejumlah variabel tersebut sehingga mempunyai dimensi yang lebih kecil. Namun walaupun dimensinya lebih kecil, dimensi-dimensi tersebut nantinya dapat menerangkan sebagian besar keragaman variabel aslinya. Jadi kita mereduksi data-data yang ada sehingga dengan mereduksi tersebut tidak menghilangkan besarnya keragaman atau kesamaan dari setiap variabel-variabelnya. Nah, di sini ada kriteria dalam menganalisis komponen utama ya. Jadi, banyaknya komponen utama yang terbentuk itu ditunjukkan dengan banyaknya variabel asli dalam pengamatan. Jadi, misalkan dalam pengamatan kalian mengambil 3 variabel, misalkan suku bunga, inflasi, ataupun kurs bunga, dan lain-lainnya. Gitu. Nah, itu nanti banyaknya komponen utama mengikuti banyaknya variabel yang kalian amati. Gitu. Nah, tadi kan kita bilang kalau misalkan analisis komponen utama itu adalah dengan cara mereduksi atau melakukan penyederhanaan data. Nah, pereduksian atau penyederhanaan data dimensi itu dilakukan dengan kriteria persentase keragaman data atau total variance, kesamaan variance-nya gitu ya, yang diterangkan oleh beberapa komponen utama pertama. Nah, misalkan setelah dilakukan pereduksian atau penyederhanaan pada variabel asli, itu didapatkan nilai PC1, PC2, dan seterusnya sampai variabel yang kalian amati. Kalau misalkan variabel yang kalian amati ada 5, berarti nanti ada 5 komponen utama. Nah, nilai-nilai tersebut nantinya dapat menjelaskan seberapa besar persentase keragaman data pada setiap komponen utama. Nah, di sini ada syarat ya, ada syarat utama dalam menentukan komponen yang terbaik, komponen utama yang terbaik, yaitu apabila beberapa komponen utama pertama telah menerangkan lebih dari 75% dari keragaman data asli, maka analisis cukup dilakukan sampai dengan komponen utama tersebut. Misalkan ditemukan PC1 itu memiliki keragaman data sebesar 60%. Gitu. Nah, berarti kita masih belum bisa menggunakan komponen utama ini karena dia belum mencapai 75%. Nah, misalkan bagaimana caranya mengubah 60% ini menjadi lebih dari 75%, yaitu dengan menggabungkan PC2 gitu ya. Jadi misalkan PC2 ini memiliki tingkat keragaman data 77% gitu. Nah, karena ini udah melebihi dari syarat utamanya yaitu 75%, maka analisis cukup dilakukan sampai komponen utama tersebut. Nah, tapi kalau kita berkaca dari omongan dosen ya, kalau misalkan dari omongan dosen itu bisa aja kita mengambil PC3, PC4, dan PC seterusnya. Karena semakin banyak nih ya, misalkan sampai PCN deh. Nah, PCN ini nantinya itu akan bernilai sama dengan 1 gitu. Kalau bernilai 1, maka pastinya akan akurat gitu.
mungkin lebih lebih enaknya untuk dilihat tuh ke contohnya ya. Nah, tapi sebelum kita ke contoh, kita harus tahu dulu nih penentuan banyaknya komponen utama itu seperti apa. Nah, dalam menentukan berapa banyaknya komponen utama yang harus diambil itu bisa melalui tiga cara. Yaitu yang pertama, itu dengan melihat script plotnya, yaitu banyaknya komponen yang diambil adalah pada titik-titik sebelum kurva menurun tajam. Jadi misalkan di sini ada kurva gitu ya. Di sini ada titik di mana ini Egen satu, ini ada Egen 2, Egen 3, 4, eh, 5, dan seterusnya gitu. Terus tiba-tiba di Egen yang kedua, ini dia ternyata turun drastis gitu ya, melandai hingga di PCN, anggaplah ini PCN itu mendekati nilai 0 gitu. Nah, berarti eh, dibatasi dengan satu juga ya. Jadi di sini ada satu gitu. Satu ini pembatas ketika dia udah turunnya tuh melandai gitu. Jadi di sini kan di titik satu dia udah melandai nih. Nah, berarti nanti ada kemungkinan banyaknya komponen utama yang kita ambil itu adalah satu dan dua. Artinya ada dua eigen yang kita pakai nantinya. Atau bisa kita sebut juga dengan dua komponen utama gitu. Nah, kemudian selain script plotnya udah kita lihat, kan script plot cuma bisa nyebutin banyaknya komponen apa aja, berapa banyak komponennya kan. Nah, tapi kita bisa menentukan juga sebenarnya tuh yang pasti itu berapa gitu yang bisa kita ambil komponen utamanya, yaitu dengan cara melihat proporsi kumulatif varians terhadap totalnya. Nah, ini sama ya kayak yang aku jelasin tadi. Jadi misalkan PC1-nya itu 70%, berarti kita harus mengambil PC2-nya ditambah gitu ya. Misalkan ini 80% gitu totalnya. Berarti nanti kita bisa menggunakan PC2 ini sebagai komponen utama terbaiknya. Nah, kemudian ada yang ketiga, yaitu dengan syarat ya, kalau nilai eigenvalue yang dihasilkan itu harus lebih dari satu. Nah, ini nanti implementasinya di outputnya ya. Kita bisa lihat di outputnya. Nah, jadi di sini ada kasus pertama ya, kasus pertama yang berhubungan dengan eigenvector. Jadi di sini disajikan output dari analisis komponen utama bagian eigenvector dan eigenvalue. Nah, di sini ada nilai eigen, kemudian di sini ada nilai eigenvektornya. Gitu. Kan tadi dibilang kalau misalkan nilai eigen tuh harus lebih dari atau sama dengan satu gitu. Nah, di sini kan udah ada nih lebih dari satu kan. Sedangkan yang lainnya tuh 0,6 dan 0,1084249. Berarti yang kita ambil adalah eigenvalue yang pertama ya, eigenvalue yang pertama itu adalah 2,229 seterusnya. Nah, berikut adalah eigenvektornya. Nah, eigenvektor ini itu berguna untuk menangkap banyak menangkap komponen utama yang bakal kita ambil nantinya gitu. Nah, kan tadi di eigenvalue-nya udah ketemu nih satu. Berarti nanti nilai PCA yang bisa kita ambil tuh bisa dari eigenvektornya. Jadi ini tuh PCA1, ini PCA2, dan ini tuh PCA3. Nah, karena tadi eigenvalue-nya itu satu, berarti kita mengacu ke komponen utama yang pertama, yaitu PCA1-nya. Nah, mungkin kita langsung ke soalnya aja ya dulu kita analisis. Tentukan tiga komponen utama berdasarkan gambar di samping dengan mendefinisikan setiap nilai PCA dalam bentuk matriks varians dan covariance. Nah, seperti yang kita pelajari ya di sebelumnya materi UTS bahwa dalam mencari nilai eigen dan eigenvektor itu dapat dilakukan dengan menggunakan matriks kovariansi ataupun matriks korelasi. Nah, kan kita kan di sini dalam bentuk output ya software gitu, nggak hitung lagi. Jadi akan lebih mudah untuk dilihat eigenvektor dan nilai eigennya. Nah, pada output di atas itu telah diterangkan nilai eigenvalues dan eigenvektornya. Nah, seperti yang aku bilang tadi, kalau eigenvektor ini itu menyatakan PCA-nya. Eigenvalues ini menyatakan banyaknya komponen utama yang diambil. Gitu ya. Jadi untuk nilai eigen dan eigenvektor itu harus tahu banget kalau misalkan besok muncul di soal. Kalau disuruh nentuin PCA, ya berarti kita lihat eigenvektornya. Kalau kita disuruh menentukan banyaknya, berarti kita lihat eigenvalues-nya. Nah,
Kesimpulan yang diperoleh untuk menentukan tiga komponen utama ya. Berarti kan dilihat dari eigenvektornya. Berarti ini PCA1, ini PCA2, dan ini adalah PCA3. Nah, di sini kita bisa menjumlahkan saja setiap kolomnya. Jadi min 0,58 ditambah dengan min 0,64 ditambah dengan min 0,49577787. Jangan lupa disertai dengan variabelnya. Ada variabel X1, X2, dan X3. Kenapa ada variabel X1, X2, dan X3? Karena di data yang kita analisis ini itu ada tiga variabel. Jadi mengacu pada soalnya nanti. Di sini nggak saya terterakan ya, karena kepanjangan soalnya gitu. Jadi kalau misalkan besok ada variabel X1, X2, X3, jangan lupa untuk didefinisikan terlebih dahulu. Gitu. Ini untuk menentukan nilai PCA. Untuk PCA2 juga sama ya, jadi 0,56 ditambah dengan 0,121 ditambah dengan 0, min 0,81777107. Begitu juga dengan PCA3. Nah, kemudian ke kasus yang kedua, yaitu kasus yang berhubungan dengan script plot. Nah, di sini seperti yang aku jelaskan tadi ya, bahwa script plot itu dia berhenti ketika dia tuh sudah mulai turun drastis dan melandai, yaitu di mana di sini ada nilai eigennya, yaitu di titik 2. Dan di sini hampir mendekati nilai satunya. Jadi nanti kita bisa ambil kesimpulan bahwa nilai eigen yang dipakai atau banyaknya komponen utama, yang dipakai sebanyak dua gitu. Nah, ini adalah outputnya ya. Jadi untuk berdasarkan script plot ini oke, kita bisa menggunakan rotation matrix gitu ya. Di sini ini sebenarnya rotation matrix sih. Ada rotation matrixnya gitu. Nah, ini untuk standar deviasi, jadi ini tuh akar dari nilai eigennya. Jadi kalau misalkan akar dari nilai eigennya, berarti ini nanti dia kalau dikuadratkan hasilnya akan berupa nilai eigen. Tapi karena kita di sini, sebenarnya kalau teman-teman mau jabarin ini juga boleh. Jadi nanti ketemu nilai eigennya berapa. Nah, karena di sini kita diminta untuk menuliskan koefisien dari masing-masing komponen utama yang terbentuk dan tiap variabelnya, serta interpretasikan hubungan nilai eigenvalues dan berdasarkan script plot terhadap komponen utama terbaiknya. Jadi kita ke solusinya. Output standar deviasi menunjukkan akar dari nilai eigen yang terbentuk. Sedangkan untuk output nilai eigenvektor yang merupakan koefisien dari masing-masing komponen utama yang terbentuk dari tiap variabelnya telah ditunjukkan dengan kolom PCA. Jadi nggak jauh beda ya dengan yang tadi. Bedanya yang tadi itu nggak diketahui nih atasnya PC1, PC2, PC3, PC4 karena di sini sudah didefinisikan. Kalau sebelumnya karena kita pakai X1, X2, X3, dan X4, maka di RStudionya juga akan berbeda pendefinisiannya. Tuh. Nah, berarti di sini kita bisa memperoleh model komponen utama untuk setiap keempat variabelnya, gitu ya. Sama, dia penjumlahan, tapi bedanya ini dia secara baris, gitu ya. Ini secara baris. Kalau tadi eigen vektor dan eigen value secara kolom, kalau misalkan dia script plot dan diketahui rotation matrix, berarti nanti dia secara baris. Gitu. Jadi 0,5210659 ditambah min 0,3774172 ditambah seterusnya. Jadi dia secara kolom ini kan X1, X2, X3, X4. Benar kan ya? 0,26. Sama nggak sih? Oh, salah ya. Sorry, 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 sorry. Coba mataku. Jadi ini sama ya. Dia secara kolom kan ya. PC1 sama ya secara kolom. Cuman ini untuk variabel X1, X2, X3, X4. Gitu. Dan ini untuk nilai setiap PCA1. Gitu. Ya, jangan sampai lupa. Kemudian, oh, soalnya apa ya tadi? Oh ya, kita suruh menginterpretasikan hubungan nilai eigenvalues berdasarkan script plot terhadap komponen utama terbaiknya. Gitu. Berarti gambar di samping berguna untuk menentukan seberapa banyak PC atau
prinsipal komponen yang akan dipertahankan untuk analisis lebih lanjut. Nah, dalam kasus sederhana yang hanya menggunakan 4 PC, kita dapat melihat bahwa 2 PC pertama menjelaskan sebagian besar variabilitas data atau keragaman variansinya. Itu dijelaskan sebagian besar oleh eigen 1 dan eigen 2. Di sini kan turunnya melandai ya. Terus dia di sini juga berpapasan dengan titik 1 gitu. Jadi ada kemungkinan PC1 dan PC2 ini menghasilkan nilai yang lebih dari 75% keragaman datanya. Nah, kemudian untuk kasus yang ketiga, di sini ada proporsional kumulatif, di mana di sini disajikan codingannya ya untuk mencari proporsional kumulatif. Yaitu ada standar deviasi, ada proporsional variansi, dan proporsional kumulatifnya. Nah, di sini juga udah ada nih PC1, PC2, PC3, dan PC4. Nah, yang ditanyakan di sini adalah berapakah komponen utama yang seharusnya dipakai. Berikan nilai keragaman data yang dapat menjelaskan komponen utama yang Anda pakai. Nah, berarti sebenarnya ada dua cara ya. Kita bisa lihat dari proportion of variance atau dari kumulatifnya langsung. Nah, di sini kan kalau kita tambah nih 0,7296 ditambah dengan bentar. 0,7296 atau relevan dengan 72,96% itu kan masih kurang ya dari 75%. Berarti PC1 itu belum bisa dipakai sebagai komponen utama terbaiknya. Nah, kalau nggak bisa dipakai, berarti kita membutuhkan PC2. Itu ya. Jadi 0,7296 ditambah dengan 0,2285 ini akan menghasilkan nilai satu berapa ya? 8, oh enggak 8,9 ya. Oke, kurang lebih segini ya, 0,9881 atau ini adalah 98,81%. Nah, berarti kalau ini kan sudah lebih nih ya dari 75%. Berarti kita bisa menganggap bahwa PC1 dan PC2 itu merupakan komponen utama terbaik yang bisa kita ambil gitu. Nah, ini merupakan nilai keragaman data yang dapat menjelaskan komponen yang nantinya kita pakai. Atau kita mau misalkan ditinjau aja dari kumulatif proporsionalnya gitu. Nah, ini kan 0,7296 punyanya PC1. Ketika dia ditambah dengan 0,2285 itu nanti hasilnya adalah 0,9581 atau 95,81%. Jadi bisa pakai cara proportion of variance atau kumulatif proportion. Itu juga boleh. Nah, di sini Ini mau nanya, oke, gimana? Boleh Nadia? itu berarti ngitung buat komponen utama terbaiknya itu ke samping ya dia? Iya, enggak, ini kan cuman untuk ini kan punyanya PC satu nih, punyanya keragaman Heeh. PC satu. Tapi kan dia kan masih kurang dari 75% kan. Oh, Makanya heeh. butuhkan PC2. Dengan gabungan PC2 ini nanti dia hasilnya bakalan lebih dari Oh, 70. jadi dia udah ini. Oh, jadi dia berhentinya di PC2 itu gitu Iya, ya? betul. Betul, betul, betul. Oke, makasih. Sama. Nah, oke, aku lanjutin ya. Iya, mau nanya Ki. Oh iya, gimana? Jadi dia cukup sampai PC2 aja ya, dia nggak nyampe PC3 gitu. Nah, oke. Eh, Oke, aku izin jawab ya. Kalau dari Pamungkas kemarin itu dia PC3 itu juga bisa masuk. PC4 itu juga bisa masuk gitu. Cuman berdasarkan research ya yang aku baca-baca di setiap jurnal dan eh, implementasi dari komponen utama ini itu dia tuh berhentinya asalkan dia tuh 75% gitu. Kalau dia udah lebih dari 75%, berarti ya nggak harus berhenti. Kita bisa pakai PC3, kita bisa pakai PC4. Gitu. Karena kita lihat aja, ini kan 0,7296. Ini 0,95581. Terus kalau kita tambah nih sama PC3, itu 0,99482. Terus kalau kita tambah dengan PC4, itu nilainya bakalan 1. Kalau dia bakalan 1, berarti ini bakalan dia akurat gitu kan. Nah, mungkin dari research yang aku baca ya, komponen utama yang seharusnya dipakai yaitu dimulai dari 2 gitu. Jadi minimalnya tuh dari 2, nggak boleh nih dimulai dari 1 gitu.
Gimana? Daman? Oh, jadi itu PC satunya nggak masuk. Jadi dari PC 2, PC 3, PC 4 gitu ya, Ki? Betul gitu. Jadi nanti kalau misalkan nih, kan ini kan disuruh berapakah komponen utama yang seharusnya dipakai gitu ya. Kan kalau satu nggak mungkin karena dia belum 75% tuh. Berarti dimulai dari PC 2 gitu. Oh, oke, oke. Makasih, Ki. Oke, sama-sama. Oke. Gak ada lagi ya yang ditanyain. Oke, aku lanjutin ya. Ah, jadi di sini sama aja ya seperti penjelasan aku tadi. Mungkin kalau bagi yang belum aku belibet-belibet gitu, di sini aku jelasin. Jadi output di atas memberikan standar deviasi dan proportion of variance untuk setiap komponen utama. Nah, pada kumulatif proportion terlihat apabila kita menggunakan PC 1 dan PC 2, maka itu menjelaskan 95,81% dari data dan begitu seterusnya. Sesuai dengan kriteria pemilihan komponen utama terbaik adalah ketika beberapa komponen utama mencapai nilai minimum keragaman data itu lebih dari 75% ya, sesuai dengan syarat. Nah, di sini untuk penjelasan kalau memakai proportion of variance, yaitu dengan penambahan ya 0,7296 ditambah 0,2285 itu 95,81%. Nah, ini kan total dari keragaman komponen utama. Berarti PC 1 tambah PC 2. Oke. Oke, sebelum kita lanjut, ada yang mau ditanyain? Oke, oke. Balik ke slide sebelumnya. Ini? Ya, kan dia ditanyakan berapakah komponen utama yang seharusnya dipakai. Hmm. Jadi itu jawabannya 2 apa 3? Oh, bebas sih Nadia sebenarnya. Kalau kamu mau, yang penting tuh dimulai dari PC 1, terus PC 2, terus PC 3 gitu. Jadi jangan jangan apa ya? Gimana sih jelasinnya? Ya, bentar, bentar, bentar. Kamu ngerti Bentar. kan maksud pertanyaanku? Ngerti, ngerti, ngerti. Berapakah komponen utama yang seharusnya dipakai kan? Dua gitu. Nggak mungkin satu kan? Karena dia nggak memenuhi gitu. Iya. Ah, Jadi dua, dua iya. kan? Dua PC, apa iya. tiga? Dua, Tapi dua, kan dua. kata kamu tadi kan boleh apa sih namanya Boleh, dia boleh boleh lanjut. boleh ngelanjut gitu. Boleh Tapi lanjut. tapi ya karena dia yang terbaiknya kayak stop di 2 gitu, jadi tetap 2 aja nggak sih? Iya, aku mikirnya gitu kan. Cuman kemarin tuh agak bingung Hmm. sih sama kamu kelas karena kamu kelas bilang kan, kalian boleh menggunakan PCA 3, boleh menggunakan PCA 4. Padahal dari research yang aku baca itu dia berhentinya ya di 2. Itu sih. Gak Makanya apa-apa, Ki. Kamu kelas suka salah. ya gitu ya. Kalau nggak salah di sini ada deh, cuman kayaknya di sini kayaknya. Tapi belum aku tulis. Oke, nggak ada lagi ya yang mau ditanyain. Jadi di sini kita masuk ke kasus kelompok apa nih tulisannya? Kelompok komponen utama ya. Kelompoknya Hani, Haris, Laras, dan kawan-kawan. Nah, cuman di sini aku agak sedikit ngidi ya. Aku buatnya dari RStudio kalau nggak salah. Kelompok Hani dan kawan-kawan itu dari software lain gitu. Jadi aku pacuan acuannya dari RStudio aja. Nah, di sini kita udah ada nih disediain rotation matrixnya. Terus ada importance of components ya untuk variansinya. Terus pertanyaannya sudah ada solusinya lagi. Ada deh. Berdasarkan output sebelumnya, berapakah komponen utama terbaiknya yang diambil? Sertakan tingkat keragaman data dari beberapa komponen utama yang Anda ambil. Nah, jadi karena kita pengen yang enak-enak aja gitu ya, jadi kita bisa menggunakan yang ini aja nih, importance of components. Sebenarnya ini bisa sih dipakai. Ini kan enak ya, ada eigen 1, eigen 2, dan eigen 3. Lebih dari satu semua kan? Nah, berarti ada 3 komponen utama yang kita ambil. Gitu. Komponen utama yang terbaik. Maaf ya guys kalau nggak kelihatan. Ya gitu ya. Jadi ada 3 komponen utama yang terbaik yang bisa kita ambil. Nah, kalau kita tinjau dari proportion of variance, ya sama ya kayak tadi. Ini 0,455, berarti 45,5%. Terus di sini 0,2616, berarti kalau ditambah 26,16%, ini juga masih kurang dari 75%. Gitu.
Nah, kalau kita tambah nih dengan 0,1345 atau 13,45%, nah itu lebih dari 75%. Nah, makanya di sini kita mengambil tiga komponen utama terbaiknya. Gitu. Kalau kita tinjau dari kumulatif proportionnya, berarti ini untuk PC1 0,455 berarti masih kurang. Terus di PC2 masih 0,7166 berarti masih kurang. Dan di sini itu udah 0,8511. Berarti kan ini kan udah 85,11%. Ini lebih dari 75%. Berarti ini merupakan komponen utama terbaiknya di PC3 gitu ya. Jadi di sini langsung ke solusinya. Output di atas memberikan nilai standar deviasi atau akar dari eigen dan proportion of variance untuk setiap komponen utama. Pada kumulatif proportion terlihat bahwa kita menggunakan PC1, PC2, dan PC3. Maka dapat menjelaskan keragaman datanya sebesar 85,11% dari data dan begitu seterusnya. Sesuai dengan kriteria pemilihan utama terbaik adalah ketika beberapa komponen utama mencapai nilai minimum dari keragaman data, yaitu lebih dari 75%. Nah, kemudian untuk yang nomor 2, ya, di sini ada tuliskan variabel-variabel apa saja yang termuat dalam X pada output di atas. Nah, di sini kan nggak ada ya, adanya di PPT gitu. Jadi di sini ada 1, 2, 3, sampai 8. Berarti ada 8 variabel. Nah, nanti ini bisa kalian lihat di PPT atau nanti mungkin ada tuh di dalam soalnya atau nanti dikasih sama Pak Mufas di soal gitu ya. Jadi nanti di sini ada makanan dan minuman dan tembakau, terus ada pakaian dan alas kaki, ada perumahan, kesehatan, transportasi, informasi, penyediaan, dan yang terakhir perawatan pribadi. Gitu. Jadi dituliskan aja untuk variabelnya apa aja. Terus tuliskan persamaan komponen utama terbaiknya. Berarti ini nggak jauh beda ya dengan yang sebelum-sebelumnya. Berarti ini dia nanti PCA1, ada PCA2, ada PCA3. Jadi ini dituliskan semua gitu ya. Ini ada berapa gitu. Ini X1, terus berapa ini X2, tambah berapa ini X3, tambah berapa sampai dia X8. Mungkin biar ditulisin langsung aja. Nih, ini kan ada min 0,434. Jadi nanti di sini minus 0,434. Terus ditambah dengan aduh, tolong. Nah, apa ini? Gimana? Oke, maaf, Apa? Aduh, ini kenapa ya? Kalau Kenapa? kalau dari hasil yang ada di kelompok laras itu untuk KU-nya itu nggak min, tapi 0,432 X1 tambah Oh, 0,35 itu ngambilnya dari mana, Ki? Kalau kamu kan di sini hasilnya min ya. oh. Kalau kelompok laras ya, Kelompok laras itu nggak min. KU nggak satunya min. 0,432. Itu tuh Oh, berdasarkan dari persamaannya udah komponen utamanya sih. mm-mm. Oke, oke. Mungkin ini karena beda ini ya. Coba ya, bentar. Aku masih nyimpen punyanya Laras nggak ya di sini? Sebentar. Gak apa-apa, kan nanti kan dikasih pamu kelas outputnya. Jadi kita ngikutin Oh, gambar outputnya itu ya, aja. betul. Ini kan Laras tuh pakai, kalau nggak salah ya, kalau nggak salah. Itu pakai SPSS, kalau nggak salah. Nah, ini aku buat ngide kan. Karena waktu itu aku kayak, ini bener nggak ya? Sama nggak ya kayak RStudio? Gitu. Ternyata emang perbedaannya tuh ada. Kayak, ini kan beda kan. Kalau di Laras tuh dia tuh 0,4 sekian. Tapi aku 34 dia berapa gitu. Perbedaannya gitu. Terus ini min, 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 plus plusnya juga beda. Mungkin karena beda software ya. Tapi ya besok kita ikutin aja output yang dikasih sama Pamungkas. Itu gimana? Miken ya tadi. Iya, Yang thank you, Ki. Oke, oke. oke, wait ya. Oke. Untuk tuliskan persamaan komponen utama terbaiknya bisa ya. Jadi dia bukunya kenapa ini? Nggak mau keluar. Wait. Aduh, kenapa laser? Salah. Ini aja. Oke. Nah, jadi ingat-ingat lagi kalau misalkan PC1, PC2, PC3 gitu per kolom gitu dijumlahinnya.
Jangan per baris. Oke, diingat-ingat. Nah, sebelum kita ke analisis faktor, ya, karena dari komponen utama cukup segitu, ada yang mau ditanyain nggak terkait komponen utama? Oke, kayaknya udah aman ya. Jadi kita langsung aja ke analisis faktor. Nah, di sini yang kedua yang kita bahas adalah analisis faktor, di mana analisis faktor merupakan perluasan dari komponen utama. Analisis multivariat ini digunakan untuk mengidentifikasi sejumlah faktor yang relatif lebih kecil yang dapat digunakan untuk menjelaskan sejumlah besar variabel yang saling berhubungan, sehingga variabel-variabel dalam satu faktor itu mempunyai korelasi yang tinggi. Sedangkan korelasi dengan variabel pada faktor yang relatif rendah itu dikelompokkan juga gitu. Jadi ada korelasi yang tinggi dan ada korelasi yang rendah. Jadi misalkan di sini ada faktor 1 dan ada faktor 2. Ternyata setelah kita tinjau nih, gimana ya? Sini aja deh. F1, F2. Sekarang ini 0,78. Terus ini 0,98. Nah, ini kan lebih, ini X1 ya. Ini kan lebih besar nih, 0,98. Berarti nanti dia F2 itu sama dengan X1 gitu. Terus ditambah, misalkan di sini ada X2 nih. X2 itu 0,80. Di F2-nya itu 0,70 deh. Nah, ini kan dia kan di F1, ya kan? 0,8 kan lebih besar ya daripada 0,70. Dan letaknya di F1. Berarti nanti di F1 ini memuat variabel X2 gitu. Dengan kriteria F1 ini rendah dan F2 ini korelasinya tinggi. Karena kita berbicara korelasi. Nah, gitu ya. Jadi kita memfaktorkan korelasi yang rendah dan korelasi yang tinggi dengan cara kita mengidentifikasi sejumlah faktor yang relatif kecil, tapi bisa menjelaskan sejumlah besar variabel yang saling berhubungan. Tuh, ya. Kalau misalkan bingung, ya kita ke contoh aja nanti. Nah, terus di sini ada tahap-tahapan. Sebenarnya nggak terlalu penting sih, cuman kayak udah ya kita masukin aja. Di sini ada identifikasi data ya, ada pasti identifikasi datanya gimana, variabel-variabelnya, datanya udah pas belum, udah sama belum gitu. Kita ambil korelasinya tentang apa, misalkan inflasi dengan suku bunga gitu ya. Jadi nanti bisa lihat tuh korelasinya apa gitu terhadap perekonomian. Terus yang kedua, pengambilan datanya dari mana? Terus yang ketiga, bentuk matriks korelasinya dengan beberapa kriteria. Di sini ada Bartlett test, ada Kieser-Meyer-Olkin, terus ada Measure of Sampling Adequacy atau MSA. Sebenarnya ini nggak usah dijelasin ya, karena ini bentuknya hipotesis gitu. Jadi yang paling penting tuh di penentuan ini, eigenvalues dan Scriptor. Terus untuk menentukan metode analisis faktor itu ada PCA dan CFA, Common Factor Analysis. Sebenarnya ini PCA ini untuk membandingkan aja antara PCA dengan faktor, sedangkan Common Factor Analysis ya analisa faktor biasa. Terus yang kelima itu menentukan banyaknya faktor. Itu dengan dilihat dari eigenvalues, terus dengan scriptnya. Yang keenam itu ada rotasi faktor, dan yang ketujuh kita bisa menginterpretasi bentuk faktor yang udah kita dapetin. Nah, sekarang ke kasus kelompok faktor. Oh, ini enggak ada ini ya. Oke deh. Nah, di sini kelompok faktor ya. Jadi di sini disediakan script plot. Script plotnya itu seperti ini. Di sini ada untuk PC dan di sini untuk analisis faktor atau faktor analisis. Nah, yang kita perhatikan itu adalah yang faktor analisisnya aja gitu. Nah, di sini kan ada nih, dia tuh tinggi kan. Mungkin kita bandingin dulu aja ya, ini sama ini. PC dan FA. FPC tuh lebih tinggi daripada FA. Nah, ini mungkin karena kan FA itu kan perluasan dari PC kan. Ya kan, perluasan dari PC. Bentar, bentar ya, bentar, bentar.
Oke, jadi maaf ya. Nah, ini jadi kan ada dari wah, dari tadi kan VA itu kan merupakan enggak ini. VA itu merupakan perluasan dari PC kan. Nah, berarti eh dia itu bakalan lebih kecil gitu karena PC ini prinsipal komponen ini dia kan mencakup semuanya kan, tapi kan kalau faktor kita memisah gitu ya, mengelompokkan, cenderung mengelompokkan gitu. Makanya berdasarkan script plot ini nantinya dia itu dari grafiknya itu FA bakal lebih kecil atau lebih rendah dibanding dengan si prinsipal komponennya atau PCA gitu. Nah, di sini kita bisa lihat ya dengan cara yang sama seperti PCA bahwa di sini kan turunnya drastis nih, terus dia mulai melandai. Terus berarti ada dua kemungkinan kita bisa memakai dua nilai eigen gitu. Nah, kalau misalkan kita bisa menyimpulkan kita memakai dua eigen sebagai keragaman data yang lebih besar, berarti nanti kita ada dua faktor gitu. Sama halnya seperti prinsipal komponen analisis. Terus di sini disaji nih tabel X1, X2, X3, X4, dan X5. Masing-masing menyatakan uh, indikatornya ya. Jadi ada indikator apa gitu nanti di kelompok 5. Nah, di sini menyatakan nilai eigennya gitu ya. Jadi setelah melakukan komputasi di software, itu ditemukan nilai eigennya 3,078, 1,326, 0,425, 0,146, dan 0,022. Ini nilai eigen bukan ya? Kayaknya nilai eigen deh. Nah, jadi di sini udah ada nih ya 3,078 dan 1,326. Nah, ini itu merupakan interpretasi dari script plotnya gitu. Jadi ada dua faktor yang nantinya kita ambil. Sehingga untuk solusinya gitu ya, dari tabel total variance explain atau ini gitu ya, menggambarkan jumlah faktor yang mungkin terbentuk. Melihat jumlah faktor yang terbentuk harus lebih dahulu memperhatikan nilai eigenvalue. Ya, jadi kita lihat dari script plotnya nanti. Jadi di script plot itu ada berapa kemungkinan yang bisa kita ambil eigenvalue-nya. Terus ini faktor dikatakan terbentuk apabila nilai eigenvalue-nya itu lebih dari satu. Jumlah nilai eigenvalue selalu diurutkan dari nilai yang terbesar hingga terkecil. Jadi seperti ini ya. Kan 3, 1, 0,4, 0,1, 0,02. Itu. Terus berdasarkan penelitian dapat dilihat bahwa dari 5 indikator atau variabel ya mungkin 5 variabel pada script plot terdapat 2 titik yang berposisi lebih dari satu, yaitu berapa tadi? 3,078 dan 1,326. Hal ini bersesuaian dengan nilai eigennya, sehingga didapat kesimpulan bahwa terdapat dua faktor yang bisa kita ambil untuk dilakukan analisis faktor. Nah, ini belum sampai ke analisis faktornya ya. Kita baru menentukan berapa banyak sih faktor yang nantinya bisa kita ambil, satu kah, dua kah, atau tiga kah, atau berapa. Itu bergantung dengan dari tabel total variance explain-nya. Nah, terus di sini nilai komponen eigenvalue yang pertama itu sebesar 3,078 dan komponen eigenvalue yang kedua itu 1,326. Terus ada proporsi kumulatif dari kelima variabel. Jadi kan ada X1, X2, X3, X4, terus X5. Tapi kan yang memenuhi cuma ini. Berarti ini bakal 0, 0, 0. Yang ini 3078, ini 1326. Berarti kalau kita tambah nih, berapa tuh ya sebenarnya? Ya, pokoknya ditambah aja ya. 378 ditambah 1326 dibagi dengan banyaknya variabel, yaitu 5. Maka nanti akan didapatkan nilai eigen totalnya, yaitu 88,08%. Nah, untuk menentukan proporsi kumulatif dari kelima variabel dengan menggunakan kedua nilai eigen. Oke. Nah, di sini untuk kasus kelompok faktor ya, dihasilkan F1 dan F2-nya. Jadi di variabel yang pertama, itu nilai faktor pertamanya 0,49. Terus nilai faktor keduanya 0,74. Berarti kan 0,74 ini kan lebih besar nih dibanding 0,49. Berarti dalam F2 itu ada X1. Terus di sini X2 itu 0,92 di F1. Di sini min 0,28. Berarti di dalam F1 kita memuat X2. Oke. Terus di X3
di sini ada 0,75. Tentunya ini lebih besar dibandingkan min 0,56. Berarti X3 ini ada di F2 kan? Berarti nanti dia ditambah X3. F2, F1, X2. Bener gak sih? F2, X1. 0,74 taruh di X. Benar-benar. Oke, oke. Nah, terus F, kok F sih? X4. X4 ini 0,98 ada di F1. Berarti ditambah X4. Terus di sini yang paling gede 0,85 kan di X5. Dia ada di F1. Berarti di F1 itu mencakup X5. Berarti inilah faktor-faktornya yang kita ambil nantinya, bukan yang ini. Nah, ini faktor yang baru. Karena apa? Karena ini tadi apa? Korelasinya rendah gitu. Sedangkan ini korelasinya tinggi gitu ya. Nah, inilah tadi yang dimaksud di dalam definisi analisis faktor. Oke, langsung kita ke soalnya. Coba jelaskan bagaimana interpretasi dari dua faktor yang telah ditentukan dengan nilai eigen sebelumnya, serta tuliskan persamaan faktornya. Ini ini sebenarnya belum menjadi persamaan ya, karena kita belum mensubstitusikan angkanya gitu. Jadi mungkin kita langsung ke slide selanjutnya aja. Oke. Jadi untuk memastikan suatu variabel masuk ke dalam faktor yang seperti apa, maka dapat ditentukan dengan melihat nilai korelasi terbesarnya antara variabel dengan faktor komponen yang telah terbentuk. Yang tadi nih ya, udah sama ya. 245, oke 245, terus 1 dan 3. F2, 1 dan 3. Oke. Ini sebenarnya bebas ya, cuman kalau bisa F1 ini yang korelasinya besar. Kalau F2 ini yang korelasinya kecil. Ya, jangan lupa didefinisiin. Nah, terus bagaimana cara untuk membuat persamaannya gitu. Nah, tadi kan di sini kan udah ada nih ya. Nih, kalau X1 itu 0,74. Berarti kalau X1 0,74 berarti 0,74 X1 gitu. Terus sama halnya dengan X3 yang terbesar 0,75. Berarti dia 0,75 X3. Kemudian yang X1 juga sama. Kalau dia X2, ya lihat aja X2-nya berapa, yang terbesar apa, 0,92. Dan seterusnya ya, nggak ada jauh beda. Sama. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyain nggak? Jadi kalau disuruh buat persamaan seperti itu, kalau untuk mengelompokkan, ya dilihat yang terbesar apa. Ini kan lebih kecil, lebih besar. Terus ini lebih besar, ini lebih besar. Tuh. Tinggal dikelompokkan berdasarkan faktor yang baru. Sampai sini ada yang mau ditanyain terkait analisis faktor? Uki mau nanya, Iya, gimana? ini tuh kan kita udah kelompokin ya F2 sama F1. Terus ngeliat Oh, korelasi rendah sama tingginya itu dari ngebandingin nilai-nilainya gitu ya? Atau gimana? iya, jadi eh, kan nih ya, bentar, bentar. Nih, kalau kita balik ke definisi, kita tuh disuruh, bukan disuruh sih, tapi nantinya variabel-variabel dalam satu faktor itu mempunyai korelasi yang tinggi dan korelasi-korelasi dengan faktor lain yang relatif rendah gitu. Jadi eh, sesuai dengan definisi, berarti kita pisah-pisah dulu nih, mana sih variabel yang memiliki korelasi rendah dan mana variabel yang memiliki korelasi tinggi gitu. Setelah itu baru kita bentuk persamaannya. Gimana? Jadi dibandingkan dulu, baru dikelompokkan ulang, jadikan persamaan. Mau mastiin dikit lagi ya, masih agak bingung. Sebenarnya aku ngerti pas yang lagi Hmm. ngelompokin itu. Hmm. Cuman kan ini F2 itu kan nilainya yang X1 itu 0, berapa sih awalnya tuh? Yang F2 itu 0,74 sama 0,75 ya. Terus kalau di F1 itu nilainya itu 0,92, 0,98 sama 0,85. Nah, Hmm. kenapa F2 itu jadi korelasinya rendah? Karena nilainya itu 0,74 sama 0,75 gitu atau gimana ya? Yang Gitu mana? nggak sih? Gimana, gimana? Langin Ini kan yang sebelumnya. jadi gini kan F1 sama F2 kan kita kelompokin dulu tuh. Ya.
Nah, kalau dari variabel X1 kan dia masuknya ke F2 karena paling tingginya di Ah, 0,74 kan. Nah, betul. seterusnya juga sampai kayak gitu kan. Ya. Udah tuh dikelompokin ya. Nah, cuman kan kalau dari kamu itu F2 itu korelasinya Hmm. rendah. Apakah dilihat karena nilai dia itu 0,74 sama 0,75, sedangkan F1 itu 0,98, 0,92 sama 0,85, makanya dia korelasinya tinggi. Gitu bukan? Atau gimana? Paham nggak maksud pertanyaanku? Bentar ya, paham. Tapi aku loading bentar. Aku loading bentar, paham ya? Bentar, bentar, bentar. X1 nilainya 0,74 masuk ke F2 faktor 2. Di mana faktor 2 ini dia memiliki nilai yang lebih tinggi gitu di X1-nya gitu. Terus untuk yang X2 karena dia ada di F1 ya berarti dia masuknya ke faktor yang pertama. Intinya disesuaikan aja gitu. Yang kayak kamu bilang tadi tuh udah benar gitu. Dia uh, gimana sih kelasnya bingung ya. Jadi uh, faktor-faktor ini tuh dikelompokin berdasarkan nilai terbesar di masing-masing faktornya tadi. Gitu. Mungkin coba deh, ntar ya biar kita clear bareng-bareng. Dan juga sebenarnya agak pusing banget sih. Gini loh Ki, Ki gini ya. Kanisha tuh udah paham F2, F2 Ah, tuh kenapa X1, cuman X3, F1 tuh korelasinya X2, itu kan. X4, X5. Nah, dia tuh bingung kenapa F2 tuh korelasinya rendah, kenapa Ah, F1 tuh korelasinya tinggi. Maksudnya tuh dilihat dari betul. mana kamu Iya, iya. nangkepnya. Iya, iya. Gitu. Dilihat dari angkanya aja gitu. Bentar ya. Berarti benar dia tadi. Ya, aku tadi mau membenarkan. Cuman aku lupa kata-katanya Kanisha. Sorry nih sih. Gitu. Gimana? Ya Oke, sama ya. Ki. Tadi bakal Makasih. 74, 75, lebih besar, 95, 98, 92. Oke, sip. Sorry guys, agak oleng sedikit. Oke. Nggak ada ya yang mau ditanyain? Oke, mungkin oke. Bang Rusdan, boleh Bang Rusdan. Kak, oke, gue kan pengen nanya, misalnya kalau F1-nya itu, gue pengen konfirmasi aja sih. Berarti kalau Hmm. F1-nya gede semua, berarti nggak ada korelasi di kedua di kedua faktornya. Berarti cuma ya gede di F1 aja. Berarti nggak ada hubungannya gitu. Boleh minta diulangin dikit nggak Bang? Pelan-pelan juga. Oh, misalnya kan F1-nya gede semua tuh Ah, nilainya. Berarti nggak ada persamaannya di antara kedua faktornya. di antara Kedua faktornya nggak ada maksudnya korelasinya. faktor satu dan faktor 2 atau antar variabel satu dan variabel lainnya. Kak, gimana? Iya, jadi kan tadi udah dipisah korelasi yang tinggi dan korelasi yang rendah berdasarkan faktor yang udah didefinisikan pulang gitu. Jadi antara faktor satu dan faktor 2 ini udah nggak ada hubungan lagi. Dia cuma punya hubungan masing-masing gitu, Kak. Gitu, Bang. Oke, oke. Oke, Oke, thank you ya, Shoki. oke, oke, Udah oke. mau. Masalah, Oke. maaf ya, Bang, kalau ada salah dalam bilang. Ini ada 4 yang resen ya? Halo. Masa nggak suara BG? Oh, ya, oke. Kira 4 yang resen. Oke, Terus, jadi aku mau apa nambahin juga jawaban yang pertanyaan Bang Rusdan tadi. Kan itu kan kalau X1 di misal F1 sama F2-nya itu kan apa ya sama gitu kan. Nah, kemungkinan sih nggak bakal sama gitu. Nah, cuman ada kemungkinan nanti nilai dia tuh bakal apa ya nggak jauh berbeda gitu loh. Kalau ini kan eh, dapatnya kan emang udah jauh beda gitu kan. Jadi kelihatan mana yang bakal diambil jadi faktor yang kedua, mana yang faktor ke satu gitu. Nah, cuma nanti kalau misal dia faktornya apa ya, yang F1 sama F2-nya itu nggak terlalu jauh gitu, ini MU siapa ya? Nah, jadi kalau misal nggak terlalu jauh gitu, nanti bakal dipakai rotasi baru. Kalau saya dapatku kemarin sih pas ngerjain itu kayak gitu. Jadi kalau dia eh, masih kayak dikit gitu perbandingannya, nanti dipakai rotasi. Rotasi yang nggak pakai H ya, tapi rotasi yang bisa Varimax, terus Quartimax sama yang lain. Gitu, Ki. oke. Thank you, Zaki. Thank you sudah membantuku. Thank Oke, you, thank you. oke. Oke. Ini, bentar. Kenapa ini nggak? Wait.
Oke. Mungkin di sini ada yang kurang ya. Aku lupa nambahin kayaknya. Jadi eh, ini kursornya gerak nggak? Gerak, Gerak sih. gerak. Oke. Oke. Nah, jadi nanti setelah kita mendefinisikan F1 dan F2, ini buat interpretasinya ya. Jadi ini kan ada X1, ada X3 gitu. Dijelasin. Aku kan nggak tahu nih X1-nya apa di sini ya, karena aku nggak nulis variabelnya. Jadi kalau misalkan di PPT, misalkan apa ya, misalkan X1-nya makanan deh, X1-nya makanan. Nah, variabel makanan itu menunjukkan eh, nilainya tuh sekian gitu, dibandingkan dengan faktor satu. Apa ini nih ya? Bentar, bentar. Pokoknya dijelasin aja ya interpretasi dari F1 dan F2 ini tadi. Kalau nilai X1 tuh dia tuh ini kan 0,49, lebih kecil dibandingkan 0,74 gitu. Nah, itu diinterpretasikan. Soalnya dia dimasukkan, dia masuk di sini nih, interpretasi dari faktor. Jadi jangan sampai nggak diinterpretasikan secara kata-kata. Mungkin langsung aja ya ke analisis klasifikasi kalau nggak ada yang mau ditanyain. Jadi di sini analisis klasifikasi yang dipakai itu adalah decision tree atau diagram pohon. Sebenarnya di kelompok ini diagram pohon. Di kelompok ini tuh kan ada dua metode ya, Naive Bayes dan decision tree gitu lah. Tapi di sini Naive Bayes nggak aku masukin karena itu lebih cenderung ke untuk mengukur akurasi dan kesalahan prediksi. Ya, kalau nggak salah gitu. Sebacaku gitu ya. Jadi kita mulai dari decision tree terlebih dahulu. Nah, di sini decision tree itu adalah salah satu metode analisis keputusan yang cukup banyak digunakan. Decision tree merupakan salah satu metode klasifikasi pada text mining. Ini nanti teman-teman bisa cari ya text mining itu apa. Jadi klasifikasi adalah proses untuk menemukan kumpulan pola atau fungsi-fungsi yang mendeskripsikan dan memisahkan kelas data satu dengan lainnya. Nah, untuk dapat digunakan memprediksi data yang belum memiliki kelas data tertentu. Dan nanti prediksinya ini bisa menggunakan metode naive Bayes. Oke. Oke. Nah, di sini ada gambaran dari diagram decision tree, di mana di sini awal mulanya ya, awal mula terbentuknya decision. Kalian tahu decision nggak sih? Aku nggak. Ya gitulah ya. Pokoknya ini merupakan gambaran dari diagram decision tree, di mana semakin ke bawah, dia ini akan menyebabkan semakin banyak penyebabnya. Penyebab kenapa dia harus diklasifikasikan lebih lanjut sampai leaf node, ya, daun node. Gitu. Jadi semakin ke bawah itu dia akan menjelaskan semakin besar pengaruhnya. Mungkin dari sini aja ya. Decision tree adalah sebuah struktur pohon di mana setiap node pohon itu merepresentasikan atribut yang telah diuji. Setiap cabangnya merupakan suatu pembagian hasil uji dan node downleaf untuk merepresentasikan kelompok kelas tertentu. Nah, level node teratas dari sebuah decision tree adalah node akar root, biasanya berupa atribut yang memiliki pengaruh terbesar pada suatu kelas tertentu. Langsung ke contoh aja ya. Loh, ini apa ini? Oh, kebalik ya. Oke, ini dari kelompok klasifikasi ya. Jadi di sini sebenarnya di sini cuman dua sih, sayang banget, cuman ada dua dua pohon, tapi nggak apa-apa. Di sini berikut merupakan diagram pohon dari analisis klasifikasi indeks kelulusan mata kuliah teori peluang aktuaria mahasiswa sains aktuaria. Oke. Nah, apa yang dapat kamu simpulkan dari diagram pohon tersebut? Sebenarnya ini ya cukup gampang ya, kita tinggal lihat aja ini. Di sini ada persenan dari klasifikasinya yaitu 71%, dan kalau nilainya itu kurang dari 49, maka dia dinyatakan tidak lulus. Dan yang tidak lulus ini persentasenya sebanyak 29%. Gitu. Nah, kalau ternyata dia tidak kurang dari 49, berarti kan kita pakai no. Berarti nanti akan menghasilkan nilai ya ini tadi gitu. Ya ini artinya lulus. Nah, yang lulus itu sebanyak 71%. Nah, ini kayaknya salah ini. Jadi itu salah. Nah, di sini nih. Gambar yang ditunjukkan pada data yang diuji dalam penelitian itu memiliki hasil bahwa mahasiswa yang dikatakan lulus pada mata kuliah TPA memiliki persentase 71%. Sedangkan mahasiswa dikatakan tidak lulus memiliki persentase 29%.
Hal ini tentunya dipengaruhi dari beberapa faktor yang bisa kita asumsikan sendiri gitu ya. Atau mungkin nanti di soal dikasih case gitu. Kenapa? Atau dikasih case variabel-variabel apa aja yang menyebabkan persenan 29% ini nggak lulus gitu. Misalkan main game, terus ketiduran, nggak ngerti gitu, atau lain-lainnya gitu. Jadi ada penyebab kenapa dia memiliki persentase 29%. Rangkai-rangkai aja kata-katanya gitu. Karena kita kan berasumsi ya kenapa dia bisa 29% gitu. Nah, di sini sebagai penyebab besarnya persentase kelulusan dari mahasiswa sains aktuaria seperti adanya fasilitas belajar dari himpunan atau mengikuti les. Ya, sebenarnya ini agak mudah ya untuk klasifikasi, nggak terlalu susah. Jadi besok mungkin perhatiin aja pohonnya ada berapa, terus analisis berdasarkan konteksnya. Jadi kalau misalkan skornya skornya skor TOEFL gitu ya. Skor TOEFL kurang dari 30 gitu. Terus dia dinyatakan tidak lulus nih. Tapi setelah dia ikut tes ulang, misalkan tes ulang gitu ya. Sini tes ulang. Ternyata uh, ada dua kemungkinan lagi gitu. Tes ulangnya dengan belajar atau tidak belajar gitu. Kalau misalkan tidak belajar nih, 1% kelulusannya. Sedangkan kalau belajar itu 13% gitu. Ya udah gitu, tinggal dirangkai aja kata-katanya gitu ya. Berarti ada berapa pohon? Satu, dua, tiga. Tiga pohon. Oke ya. Dan ya sampai sini. Oke? Aman ya? Oke. Oke, oke, oke. Ya. Bentar. Oke. Yang tadi dulu. Gini, karena ini kan cuma dua ya, iya dan tidak ya ininya. Misalkan kayak yang lo bilang tadi itu, kalau tidaknya dia harus tes ulang, belajar sama nggak belajar. Nah itu di dua di bawahnya itu eh, jumlahnya tetap 100% atau ini atau 29% dari tidaknya tadi itu dibagi kedua, eh, belajar dan tidak belajar ya, atau tetap Oh, 100% gitu. oh, enggak. Dia ngikutin ininya Kak. 29% ini. Gitu. Ini aku cuman perumpamaan aja tadi. Jadi ini misalkan berapa nih? 16 ya? 16% dan 13%. Jadi dia mengikuti tidak atau iyanya ini tadi. Sini kan 71% sama 29%, 100%. Gitu kan. Lulus kategoriknya gitu. Tapi kan ini kan kalau kita ada yang baru nih, misalkan tes ulang terus belajar dan tidak belajar, berarti persenannya ini nanti dia ngikut ke dalam ininya gitu. Oke, aman. Oke, Makasih. sama-sama. Tolong jangan jangan nomor jangan nomor takutku tolong ganti lah ya ntar. Oke, oke. Selanjutnya, di sini nih, berapakah nilai akurasi dan kesalahan prediksi pada analisis klasifikasi permasalahan berikut? Nah, kalau nggak salah ini tuh dia pakai metode Naive Bayes ya, kalau nggak salah ya. Aku lupa bagian mana dia pakai metode itu, tapi kalau dia dikasih kasus soal seperti ini, ya berarti kita lihat akurasinya di sini, gitu. Akurasinya berapa persen. Nah, kalau ada kesalahan prediksi, kita lihat bagian kapan. Di sini ada kapalnya 89,76%. Nah, sebenarnya aku bingung ya, kenapa persenan kapalnya ini lebih nggak jauh beda gitu ya dengan akurasinya gitu. Mungkin, mungkin karena data yang dipakai itu masih sedikit gitu, makanya kesalahan prediksinya juga masih besar. Itu gitu, gitu ya. Jadi di sini solusinya berdasarkan hasil di samping, nilai akurasi dapat dilihat dari nilai accuracy, yaitu akurasi sebesar 0,9615, sedangkan untuk melihat kesalahan prediksi itu dapat melihat nilai kapanya, yaitu kesalahan prediksi sebesar 89,76%. Oke, sampai klasifikasi, Mas, ada yang mau ditanyain nggak? Nah, jadi kalau kita summary untuk menentukan banyaknya pohon atau banyaknya pohon itu dilihat aja satu, dua, tiga gitu. Berarti ada tiga pohon. Kalau misalkan ditanya berapa kesalahan prediksinya, berarti kita lihat dari metode Naive Bayes.
Kalau bisa dijelasin dulu metode Naive Bayes itu buat apa gunanya. Bayes. Oke. Oke, kayaknya nggak ada ya yang mau ditanyain. Aku next ya ke analisis diskriminan. Jadi di sini ada analisis diskriminan, merupakan salah satu analisis multivariat yang bertujuan untuk memisahkan beberapa objek ke dalam beberapa kelompok atau kategori dengan cara membentuk sebuah fungsi yang memaksimalkan gitu. Jadi kita kan tahu ya diskriminan tuh kalau di matematika gimana konsepnya. Nah, ini nggak jauh beda. Jadi memaksimalkan pemisahan antar kelompok tersebut yang biasa disebut dengan fungsi diskriminan. Fungsi diskriminan itu merupakan fungsi yang terdiri atas kombinasi linear, sama kayak PCA. Dia kombinasi linear dari berbagai variabel prediktor, prediksinya. Pada nantinya akan terbentuk fungsi diskriminan sebanyak jumlah kelas atau kategori dikurangi satu yang dapat memisahkan data. Oke. Nah, di sini mungkin lebih ke konsep ya, soalnya di sini agak aneh juga. Jadi di sini ada tujuan analisis diskriminan. Ya, secara umum tujuannya ada tiga: mengklasifikasikan objek baru ke dalam kelompok berdasarkan fungsi diskriminan yang terbentuk. Terus mengidentifikasi variabel prediktor yang berkontribusi terhadap pemisahan kelompok data. Terus ada membuat fungsi diskriminan yang terdiri atas kombinasi linear dari berbagai variabel prediktor. Terus ada perbedaan antara PCA dan diskriminan. Jadi ada perbedaan dan ada persamaan. Persamaannya adalah kedua metode tersebut adalah metode untuk mereduksi atau menyederhanakan data menjadi dimensi yang jauh lebih kecil dari sebelumnya dengan cara membentuk sebuah persamaan yang terdiri dari kombinasi linear dari berbagai variabel. Tapi ada perbedaannya, di mana pada analisis diskriminan itu berfokus untuk membentuk persamaan yang dapat memaksimalkan pemisahan antar kelompok, dan analisis ini membutuhkan informasi variabel respons berupa data ini apa nih? Kategorik ya. Kategorik guna membentuk persamaannya. Di sisi lain, PCA ya dia cuma persamaan yang dapat memaksimalkan dan menjelaskan keragaman data. Ya, bedanya di sini aja. Jadi, eh, kalau misalkan diskriminan, dia bisa mengolah data yang berupa kategorik guna membentuk persamaannya, tapi kalau PCA, dia hanya bisa memaksimalkan dan menjelaskan keragaman datanya. Terus di sini diskriminan, ya. Misalkan diberikan output seperti berikut. Nah, di sini T ini kalau nggak salah itu tinggi apa ya? Mungkin yang kelompok diskriminan kalau salah mohon maaf ya. R ini nggak tinggi gitu, nggak tinggi. Nah, jadi group means di sini group means-nya, terus ada coefficient of linear discriminant, di mana di sini ada LD1. Sebenarnya nggak nggak cuma satu ya, bisa aja dia ada LD2, ada LD3. Cuman di kasus ini, di kasus kelompok diskriminan, dia nemuin LD-nya LD1 gitu. Sehingga kalau kita disuruh menuliskan persamaan LD, maka kita bisa menggunakan konsep yang sama kayak PCA, yaitu ditambah aja. Berarti 7, ini kan min 0,3 ya, berarti ada 1, 2, 3 gitu. Jadi 0,00742. Punyanya sih variabel X2. Terus ditambah dengan seterusnya. Ya, sama sampai X10. Oke. Ini untuk persamaan LD dari diskriminan. Terus di sini ada contoh yang kedua, kasus lainnya. Di sini ada pemanggilan model dah. Ya, di sini ada group means-nya, terus ada probabilitas utamanya, terus ada coefficients of linear discriminants-nya. Nah, di sini ada dua nih, LD2 dan LD1. Kita disuruh menuliskan persamaan LD yang dihasilkan pada output di samping gitu. Oke, tulis saja LD1 dan LD2-nya. Nah, tapi kalau disuruh menentukan LD mana yang terbaik, maka kita sebenarnya membutuhkan grafik ya. Jadi nanti ada grafik yang menjelaskan tentang LD1 dan LD2. Misalkan di sini LD1 gitu ya. Susah banget. LD1. Terus di sini ini masih bagian LD1 ya. Masih bagian LD1. Terus salah. Udahlah. Terus di sini tuh LD2. Sama ya warnanya.
Bentar, warna merah aja. Berarti eraser dulu nggak sih? Eraser dulu. Oke. Oke. Jadi misalkan di sini tuh bagian LD2. Nah, bagian LD2 ini kan menyendiri ya, sedangkan di bagian LD1 ini dia tuh ada beragam komponen, terus dia tuh saling nyatu gitu. Makanya kalau misalkan dia ada grafiknya nih, kelihatan grafiknya, yang kita pilih itu adalah LD1 sebagai persamaan LD yang terbaik. Atau mungkin bisa teman-teman lihat di proportion of trace-nya aja. Sebenarnya ini aku agak rancu ya. Sebenarnya aku nggak ada menemukan kalau ininya lebih besar itu berarti LD2-nya nggak kepakai gitu. Sebenarnya nggak gitu, tapi nanti dibuktikan dengan grafiknya. Grafiknya itu seperti apa. Kalau di kelompok diskriminan kemarin tuh cuman ada ininya aja kan, bagian ininya aja gitu. Terus LD-nya juga cuman LD1, nggak ada LD yang lain. Aku nggak tahu ya, itu emang asumsi dari kelompok atau asumsi dari softwarenya. Jadi kalau misalkan disuruh tentukan persamaan LD-nya, berarti kita lihat aja LD-nya per kolom. Terus tambah-tambah. Oke, ini sebagai X1, X2, X3, dan X4. Yogi, Apa? mau tanya Ki, Ya, ya, boleh-boleh. Apa ini? yang diskriminan itu tadi yang terbaik kan kalau misalnya dia dibuktiin sama grafik itu kan yang persamaan D1 ya, yang kamu Oh, gambar ada warna biru sama hijau. oh, Nah, yang itu biru sama hijau titik-titik itu tadi apa? Soalnya suara kamu tadi kayak mengecil gitu loh. oh. Ya, ya, sorry. Bentar ya. Ini tuh dia tuh, ini nih, aduh. Hmm, aku ingat banget. Sebenarnya ini soal yang beda ya. Cuman di sini nih, kita lihat grup means-nya ini. Jadi kan ada outdoor, sosialisasi, konservatif, sama inovatif gitu. Masing-masing dia tuh ada warnanya gitu. Ada warnanya nanti dia ditunjukin. Nah, ternyata setelah kita tinjau ulang antara LD1 dan LD2 dengan fungsi diskriminan yang berbeda, dia tuh menghasilkan dua titik, bukan dua titik, tapi dua grafik. Misalkan ini cuma merah-merah doang nih gitu. Tapi yang ini tuh ada banyak nih, ada outdoor, ada sosialisasi, ada konservatif, ada inovatif gitu. Sedangkan ini cuma satu gitu, nggak ada yang lain gitu. Makanya ini itu sebagai LD1 yang terbaik gitu. Kalau dari yang aku baca tadi ya di uh, web web Amazon apa ya? Amazon apa ya? Gitu Nadia. Jadi ini Oh, tuh melambangkan si grup means-nya ini kan. mhm. Hmm, gitu. Kayak semakin banyak apa sih variabel-variabelnya gitu ya? Iya betul. Oh, iya, iya. Oke, Soalnya cuma satu kasih kan. sih. Oke, sip. Mungkin untuk kelompok diskriminan, kalau misalkan saya ada salah untuk menyebutkan, boleh untuk bantu koreksi aja ya. Jangan. Oke, Apaan Nita? Gua tanya nggak bisa dia kelompok diskriminan. ini apa ya Allah? Ini kok ramai banget nih kolom chat. Ini nggak nanya kan? Oke lah. Oke. Oh, bentar ya. Duh, ini apa lagi lemot lagi. Wait. Oke, yang selanjutnya analisis clustering ya. Eh, Analisis yang emang mudah buat diinterpretasikan dan nggak begitu banyak ya codingan yang perlu diperlihatkan gitu. Jadi di sini analisis cluster adalah sebuah proses untuk mengelompokkan data ke dalam beberapa kelompok sehingga data dalam suatu cluster terbuat memiliki tingkat kemiripan yang maksimum. Duh, kenapa nih? Tingkat kemiripan yang maksimum dan data antar cluster itu memiliki tingkat kemiripan yang minimum. Tujuan utama dari metode cluster adalah mengelompokkan sejumlah data atau objek tertentu ke dalam suatu cluster kelompok sedemikian rupa sehingga setiap cluster berisi data yang semirip mungkin. Nah, di clustering ini itu ada dua metode ya. Ada hierarki dan
non hierarki. Ya. Tapi yang kita bahas hari ini adalah non hierarki. Hierarki ini bentuknya tuh dendrogram. Dendrogram. Tapi kalau non hierarki dia bentuknya semacam denah kali ya. Denah atau wilayah. Ya, denah wilayah cakupan. Ya, pokoknya gitulah ya. Dendrogram ini sama, dia bentuknya tuh diagram. Diagram misalkan ini, terus ini gitu. Terus ntar pecah lagi gitu ya. Itu yang namanya dendrogram tuh sejenis ya, sejenis dengan diagram pohon, tapi berbeda. Nanti tiap tiap apa ya? Tiap dia sampai bawah ini, dia tuh akan semakin jelas eh, variabel-variabelan, variabel-variabel mana aja yang tergolong ke dalam klaster ini, misal klaster A, gitu, klaster B. Mungkin teman-teman bisa ntar belajar dendrogram ya, soalnya saya belum belajar dendrogram, itu cuman tahu sedikit aja tentang dendrogram. Dan di sini nggak saya masukkan karena susah juga buat cari dendrogram. Tapi nanti coba saya cari lagi, terus ntar saya share ke grup. Oke. Nah, di sini ada kasus satu untuk cluster ini. Nah, ini pakai software R gitu ya. Terus ternyata dari software R ini udah jelas ya. Dengan menggunakan metode Cummins clustering dengan 3 cluster. Berarti ada 3 cluster. Yang masing-masing itu berukuran 17, 13, dan 20 gitu. Nah, untuk variabelnya itu ada variabel Murder, Assault, Urban Pop, terus ada Rep. Ini untuk variabel-variabelnya. Jadi ini X1, X2, X3, X4. Nah, ini adalah clustering vektornya, di mana nanti kita bisa menghitung banyaknya daerah-daerah setiap cluster yang udah dikasih tahu tadi. Misalkan, kita cari 2 ya. Ini 2 katanya, bukan, kita cari aja. Ini 2 ya, 1, 2, 3, 4, 5, kita buktikan ya, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, dan mana nih yang belum ke ini? Satu lagi tadi ada. Nih, 13 gitu. Berarti klaster 2 itu ada 13 wilayah. Gitu. Kalau misalkan dihitung lagi nih klaster 3 sama klaster 3. Yang 1 sama 3 ya teman-teman bisa cek aja ya. Ini nama-nama kotanya kalau nggak salah California, Colorado, terus Georgia, Hawaii gitu ya, sama aja. Nah, ini berikut merupakan output klasterisasi dengan metode Cummins pada software R. Menurut Anda, berapakah klaster yang dihasilkan? Ini bukan menurut lagi sih, tapi di sini udah dikasih tahu jumlah klasternya ada 3, sertakan jumlah daerah-daerah setiap klaster yang Anda juga. Jadi untuk menentukan daerah-daerahnya, kita hitung manual. Dan sesuaikan sama 17, 13, 20. Benar atau enggak? Terus ini ada sum of squares dari cluster. Ya, ada 19, 11, dan 14. Ya, gitu ya. Ini untuk variabel murder, assault, urban pop, dan red kalau ditanya variabel apa aja. Terus ini untuk, misalkan ini murder, uh, murder ya. Murder. Berarti dia min 0,4469, min 0,9615, min 1. Ini X1, bukan X1. Ya, anggaplah X1 ya. X2, ini X3. Ini untuk variabel murder, persamaan murder. Oke. Terus ini udah solusinya. Terus ini kasus 1 clustering. Bagaimana tanggapanmu? Ini kasus 2 ya. Kasus 1. Bagaimana tanggapanmu terhadap visualisasi dari ketiga cluster di samping? Jadi di sini ada 3 cluster ya, lanjutan yang sebelumnya. Dan kalau kita disuruh tanggapan ya berarti terserah ya kita mau tanggapinya gimana. Di sini saya nanggepinnya sebagai uh, idealnya gitu ya. Karena kan kalau kemarin di kelompok clustering itu ada kan ya yang dia itu ininya tuh nempel gitu. Nah, sebenarnya tuh kalau dia nempel kayak gini berarti kondisinya itu dia clusternya nggak ideal gitu. Nah, untuk solusinya itu saya juga nggak tahu gimana. Tapi kalau berdasarkan tanggapan ya, berarti kalau kita lihat dari sini nih, 3 klaster ini kan saling bebas nih, nggak ada yang saling timpa menimpa. Berarti kalau dia tidak saling timpa menimpa,
maka klasternya bisa dikatakan sudah ideal. Mungkin kalau besok keluar yang ada di kelompok 6, kelompok 3, ya kelompok klaster, itu nanti dikasih aja tanggapannya gitu, tanggapan kalian tentang kenapa daerah ini nyatu. Kan kalau nggak salah kemarin Pak Muklas bilang ya, kalau ada daerah yang nyatu gitu. Nah, kasih tanggapan berarti klaster belum bisa dinyatakan ideal. Mungkin karena ada beberapa hal eh, dari data yang ada, ini aja deh. Data yang ada masih perlu dilakukan eh, pengelompokan ulang. Karena kan kemarin kan kalau nggak salah, apa ya, aku lupa lagi. Kalau nggak salah, clustering kemarin itu, aduh, lupa. Pokoknya dia tuh berdasarkan luka ringan, gitu. Luka berat, kecelakaan, meninggal, jumlah kerugian gitu kan ya. Mungkin kalau ditambahin penyebabnya gitu, penyebabnya kenapa bisa kecelakaan, paling banyak apa, tabrak motor, tabrak mobil, tabrak tol gitu atau apa gitu. Jadi nanti dia mungkin bisa lebih ideal lagi gitu untuk grafik clusternya gitu. Ya, ini untuk uh, visualisasi dari ketiga cluster atau clusternya. Ini kenapa double? Oke, terus yang selanjutnya di sini ada dikasih tahu bahwa terdapat dua cluster, cluster 1 dan cluster 2, di mana ada 5 variabel yang diamati, yaitu ada banyaknya kecelakaan, meninggal dunia, luka berat, luka ringan, jumlah kerugian. Nah, ini kan udah dikasih tahu nih keterangannya, tinggi itu biru, rendah itu coklat atau oranye. Ya, berarti kalau kita bisa menyimpulkan nih dari case-nya dulu, berikut merupakan klaster dari tingkat kecelakaan di Provinsi Lampung. Berarti kalau tingkat kecelakaannya rendah, ya berarti klasterisasi di kota-kota tersebut aman, gitu kan ya. Kalau misalkan dia tinggi, ya berarti masih belum bisa tercapainya kondisi yang baik di beberapa kabupaten atau kota gitu. Sehingga berdasarkan hasil dari klasterisasi diperoleh klaster 1 dan klaster 2, di mana kedua klaster tersebut memiliki nilai yang tinggi dan rendah. Jika klaster tersebut memiliki nilai yang lebih tinggi, artinya daerah-daerah dalam klaster tersebut memiliki tingkat bukan bahaya, kecelakaan kecelakaan yang lebih tinggi dibandingkan dengan daerah pada klaster yang pertama. Atau mungkin teman-teman bisa nambahin nih tentang asumsi-asumsi yang ada di Provinsi Lampung ya, biar jadi paragraf, biar dapat 20. Oke. Nah, terkait klasterisasi atau clustering, ada yang mau ditanyakan? Tidak? Itu kalau bentuknya kayak cabang-cabang gitu gimana representasinya? Dendrogram ya. Iya. Dendrogram ya. Kalau misalkan dendrogram, saya masih belum ini Kak, apa? Masih belum belajar ya dendrogram karena susah banget cari referensi dendrogram ini di beberapa jurnal. Tapi nanti coba kalau misalkan saya udah ketemu, saya bakal share di grup ya terkait dendrogram. Gitu Kak. Oke, oke. Oke. Ada lagi nggak yang mau ditanya? Sebelum kita masuk ke korespondensi. Oke, nggak ada ya. Oke, kita masuk ke analisis korespondensi. Oke, sebelumnya disclaimer dulu ya. Karena korespondensi ini agak sulit dan susah, tapi kalau bagian interpretasinya itu mudah gitu. Jadi kita coba ya. Di sini ada analisis korespondensi. Pengertiannya atau definisinya itu adalah metode analisis data dengan menggunakan pendekatan grafikal atau grafik atau secara grafik yang digunakan untuk eksplorasi data dari tabel kontingensi. Jadi nanti disediakan tabel kontingensinya itu seperti apa, dan kita disuruh menganalisis dan mengeksplorasi dari tabel kontingensi tersebut. Correspondence analysis membantu kita dalam mencari hubungan. Ya, ini kata kuncinya. Korespondensi mencari hubungan dua atau lebih variabel kategorikal. Jadi bukan berupa data angka lagi, tapi udah kategorik ya. Ini kategorikal nggak sih? Kategorikal. Analisis korespondensi diawali dengan membuat tabel kontingensi. Ini udah pasti. Jadi, kita kesini aja. Ih, kenapa ini? Ya udahlah ya.
Ada nggak sih? Oke. Jadi di sini ada contoh kasusnya, ini abaikan ya. Dulu ini ngantuk yang buat. Nih. Jadi contoh kasus. Dalam kasus, kita akan membandingkan keunggulan dari 10 tokoh swalayan, yaitu ada tokoh A, tokoh B, C, dan sampai J. Responden atau orang lain gitu ya, diberi kuesioner untuk menjawab pertanyaan mengenai atribut tokoh pada swalayan tersebut di ke 10 tokoh swalayan. Ada 8 atribut variabel tokoh yang akan diajukan dalam kuesioner, antara lain itu ada lokasi swalayan, ada harga, keramahan kasir, layout, kecepatan pelayanan, kualitas produk, kenyamanan penanganan. Nah, ini kan udah bentuknya kan kategorik ya. Terus responden memberi nilai pada atribut-atribut tokoh dengan dua pilihan, yaitu memuaskan atau tidak memuaskan. Kalau memuaskan ketik 0, kalau tidak ketik 1. Terus setelah melakukan analisis dengan software-software yang dipakai gitu ya, akan dihasilkan ya ini grafiknya, pendekatan grafik kan tadi untuk kasus korespondensi ini. Nah, dari sini kita bisa membuat interpretasinya gitu. Nah, di sini ini anggaplah kuadran 1 ya, ini anggaplah kuadran 2, ini anggap kuadran 3, ini anggap kuadran 4. Ini terserah ya, mau dimulai dari mana kuadrannya. Sesuai dengan kalian aja mau gimana. Terus di sini ada toko 1 nih, terus ada toko C, terus ada 2. Nah, kalau kita tadi ke sini nih, ini kan toko C. Terus ini ada 8 atribut variabel toko yang akan diajukan dalam kuesioner. Terus dia tadi toko yang ke satu ya. Ya, toko yang ke satu berarti lokasi swalayannya. Nah, lokasi swalayan di toko C itu kenapa? Memuaskan atau tidak? Dan ternyata di sini dua nih jawabannya. Berarti kalau dua jawabannya, nilainya satu. Kalau nilainya satu, berarti atribut toko tersebut sudah memuaskan. Gitu ya. Jadi interpretasinya seperti itu. Kita menyambung-nyambungkan beberapa yang udah kita buat analisis tadi. Mulai dari tokonya, atributnya apa, terus nilainya apa, interpretasinya juga apa. Gitu. Sehingga ini udah ada ya. Jadi nanti teman-teman bisa lihat analisisnya ada 4, kuadran 1, kuadran 2, kuadran 3, dan kuadran 4. Di sini menjelaskan beberapa toko ya, sesuai dengan apa yang ada di graf ini. Kalau misalkan deh kuadran 2 itu pojok kanan atas. Berarti ada toko E, toko D, dan uh, ini 5 ya. Oh, 5. Hah? 5 Nggak di... ada 5 itu, 4. Hah? Itu Ini 4 kali. 5. Oh iya itu 5. Atribut 5. 5. Ya, toko E dengan atribut 5. Terus ada atribut 7 kenyamanan. Uh, Oke, toko D, toko E dengan atribut 5. Toko D dan toko E itu mana toko E? Lah ini mana? Ini sebenarnya. Toko apa tadi? Toko D dan toko E dengan atribut 5. Tapi nggak ada nggak respondennya? Coba dulu. Toko E, toko D, 5. Oke, nggak ada ya. Apa yang gak ada? Ini loh, 5 ini loh. 5 ini kan menjelaskan atribut. Tapi nggak tahu memuaskan atau enggaknya. Terus. Saya juga baru belajar. Toko E dan E memang terbetul. Hal ini berarti toko D dan E mempunyai kelebihan keunggulan pada atribut kecepatan. Penilaian konsumen yang memuaskan pada toko E dan E. Oh, oke. Ini ada toko A, toko B, toko C, toko D, toko E, terus toko F, toko G, toko H. Terus ada atribut-atributnya. Oh, I see. Kayaknya mungkin soalnya kurang lengkap ya. Kayaknya mungkin soalnya kurang lengkap ya. Berarti harusnya di sini ada eh, yang diminta gitu ya, terhadap terhadap nol, terus ada terhadap satu. Jadi dalam tabel ini, dalam tabel row and column scores ini, itu dia terhadap satu dulu. Jadi keunggulannya itu apa?
di masing-masing toko tadi. Jadi misalkan tadi di bagian 2 nih, ada toko E, toko D, terus atributnya 5. Berarti kalau kita mengacu ke nilai 1, di mana nilai 1 ini sudah memuaskan, berarti toko D dan toko E itu memiliki keunggulan dalam bidang kecepatan pelayanan. Gitu. Jadi intinya ini ya, lihat lagi interpretasi soalnya nanti apa. Kalau misalkan nanti dia terhadap 0 gitu ya, nilai 0, berarti ya toko D dan E kecepatannya kurang memuaskan. Tapi karena di sini mungkin nilai 1 yang diberikan interpretasinya, berarti ya udah kita interpretasikan terhadap nilai 1 gitu. Ini juga sama ya. Terus kesimpulan dari analisis tersebut, masing-masing toko mengetahui bahwa atribut toko yang dianggap memuaskan oleh konsumen dan pesaing antara toko satu dengan toko lainnya. Sehingga manajer toko swalayan dapat mengambil keputusan strategi yang tepat untuk bisa bersaing. Ya ini saya akan baca ya. Saya agak kurang juga. Terus untuk contoh yang satunya lagi. Nah ini. Untuk kasus korespondensi, jika diberikan grafik seperti ini. Coba berikan interpretasi Anda terhadap grafik yang tertera berikut. Jika diberikan hipotesis H0 tidak ada hubungan antara merek pasta gigi dan region, H1 terdapat hubungan. Dan ternyata kesimpulannya adalah menyatakan tolak H0, berarti terima H1. Nah, berarti kita disuruh untuk menentukan bagaimana interpretasi setiap regionnya. Sini ada region 1, ada region 3, dan ada region 2. Analisis korespondensi dari contoh menunjukkan adanya perbedaan penggunaan pasta gigi pada penduduk yang tinggal di wilayah tertentu. Hal ini terbukti dengan hasil pemetaan yang memperlihatkan bahwa karakteristik penggunaan pasta gigi penduduk pada region 1 pada umumnya adalah pengguna merek C dan D. Terus untuk region 2 itu karakteristik umumnya adalah penggunaan yang cenderung menggunakan merek B. Sementara pada region 3 menggunakan merek A. Jadi cukup kayak gitu aja untuk analisis korespondensi kalau dilihat dari grafiknya. Gitu ya. Di sini nggak ada codingannya karena ini pakai tabel kontingensi dan kayaknya nggak terlalu penting juga untuk dimasukin gitu. Terus yang selanjutnya, oh ya, sampai Oke. sini gimana? Bentar coba ke slide yang kuadran soal pertama, nah ya Ini itu. Sabar. kayaknya Itu ngelihat kuadran 1, 2, 3, 4-nya dari kiri ya? bebas aja bebas. Duh, Oh, bebas bebas. bebas. Oh, Pantesan. bebas. Perasaan dulu tuh kuadran tuh Ya kanan dari 1, 2, kanan. 3, 4. Heeh. Dari kanan. Cuma Oh, ini dari jadi kayak terserah kita kan ya, interpretasiinnya. Yang penting dia tuh dibagi jadi 4 kuadran gitu kan? betul. Dari titik 0 ini. Heeh. Oh, oke oke. Tolonglah ini ya. Laptop tolonglah kerjasamanya. Oke. Mungkin nggak ada ya. Jadi kita ke analisis biplot. Biplot nih 11-12 ya dengan analisis korespondensi karena sulit. Jadi biplot itu merupakan salah satu dari sekian banyak metode statistika multivariat yang populer digunakan saat ini. Karena mampu menyederhanakan informasi dari banyak ubah acak menjadi grafik dua dimensi dengan interpretasi yang mudah dipahami. Mungkin ini ada 3 interpretasi ya. Dan kalau nggak salah kemarin Pak Mukas tuh bilang ada tentang kedekatan, terus ada keragaman, dan korelasi. Jadi di sini kedekatan atau kemiripan antar objek yang diamati, di mana dua objek itu memiliki karakteristik yang sama, akan digambarkan sebagai dua titik yang berdekatan. Terus kalau keragaman peubah, dia keragamannya yang kecil digambarkan sebagai vektor yang pendek. Jadi kalau misalkan dia bentuknya vektor, vektornya pendek terus ini panjang gitu. Itu berarti dia keragamannya kecil. Nah, kalau misalkan keragamannya besar, berarti vektornya panjang. Terus korelasi antar peubah, di mana dua peubah yang memiliki korelasi positif digambarkan dengan dua buah garis dengan arah yang sama. Berarti ini kan arah yang sama. Oh enggak, ini bukan arah yang sama. Arah yang sama mungkin kayak gini ya, gitu. Tapi bedanya pendek. Dengan arah yang sama atau membentuk sudut yang sempit. Ya, ini kayak gini nih, sudut yang sempit. Terus sebaliknya, dua peubah yang memiliki korelasi negatif digambarkan dengan arah yang berlawanan atau membentuk sudut lebar tumpul. Mungkin berlawanan gini atau mungkin gini.
berlawanan atau membentuk sudut lebar. Jika dua peubah tidak berkorelasi, maka digambarkan dalam bentuk dua garis dengan sudut mendekati 90 derajat. Nah ini penting ya kalau dimasukin ke cheat sheet karena takutnya keluar soal kayak gini gitu. Duh, ini mana soalnya? Gak ada soalnya. Oke, jadi di sini udah ada ya. Ada variabel GDP, TISX, TISM, TIGX, TIGM. Terus di sini ada centroidnya ya, apa ya? Centroidnya gitu ya. Pusatnya. Gitu. Nah, kita disuruh analisis nih kayaknya. Interpretasikan berdasarkan tiga pilar utama biplot. Oke. Oke. Ini ya, berarti kan ini kan vektoral lebih panjang. Terus ini vektoral pendek. Jadi dia keragaman, dianalisis saja keragaman TIGM lebih kecil dibandingkan TIGX. Gitu. Nanti ada di slide selanjutnya. Terus ini kan membentuk ya, membentuk apa? Hampir membentuk, nggak hampir sih. Tapi emang kayak kebalikannya aja, 90 derajat kan. Jadi nanti dia masuk ke dalam korelasi antar peubah ini. Korelasinya seperti apa? Jika dua peubah tidak berkorelasi, maka digambarkan dalam bentuk garis dengan sudut mendekati 90 derajat. Gitu. Nah, mungkin kita langsung aja. Oh, di sini. Ya, ini soalnya ya. Ini soalnya. Jadi, lah, gak ada. Ya, nggak ada. Oke, nanti saya kasih ya untuk interpretasi ya. Tadi tuh di sini tuh ada di sebelum ini. Kayaknya kehapus. Ya, jadi kalau kita tinjau dari sini nih, kan tadi berdasarkan vektor ya. Kalau berdasarkan vektor, TIGX sama TIGM itu TIGX lebih besar. Terus berdasarkan apa ini? Keragaman peubahnya udah, korelasi antar peubahnya ini ya. Tadi yang mengikuti 90 derajat, hampir mendekati 90 derajat. Terus kedekatan atau kemiripan objek, dia karakteristiknya yang digambarkan sebagai dua titik yang berdekatan. Dua titik yang berdekatan. Ya, contohnya adalah TISX dan TISM. Gitu. Terus ini GDP juga faktornya lebih pendek dibandingkan TISX. Berarti lebih kecil dibandingkan dengan si TISX. Mungkin kayak gitu ya untuk buatkan interpretasi berdasarkan salah satu dari tiga pilar utama itu. Gitu ya. Kalau dari aku pribadi, dari kalian ada yang mau ditanyain nggak? Atau mungkin request gitu, apa yang kurang? Mungkin dari kelompok atau apa? Soalnya dari kelompok juga aku bingung, karena nggak ada codingannya, nggak ada R-nya, nggak ada interpretasi dari software-nya gitu. Jadi aku bingung. Jadi aku ngambil dari beberapa sumber gitu, yang relevan. Dari kalian ada yang mau ditanyain nggak? Ih, jadi kamu gak bahas yang itu ya? Yang apa sih kasus kelompok biplot? Sebenarnya tuh aku udah belajar kan kasus biplot. Cuman aku nggak paham. Bukan nggak paham ini, aku tuh kayak bingung gitu loh. Kalau sebenarnya tuh biplot nih ngapain gitu. Itu sih. Dan setelah aku baca ini, materi tentang biplot ini, kok kayak, oh ternyata untuk menginterpretasi dari biplot itu, ya harus pakai tiga pilar utama ini loh, gitu. Untuk menentukan bagaimana dari grafiknya gitu. Gitu. Gitu sih. Tapi coba ya, nanti aku Tapi coba. sama aja nggak sih yang di gambar biplot itu juga kayak gini, tapi bedanya dia cuma tiga, apa sih tiga vektor. Oh iya. Iya ya. Mm-mm. Gitu. Coba bentar ya. Aku tuh, ya lah, bentar. Kan Aku, kalau nggak salah bapaknya juga bilang kalau biplot ini kan cuman yang apa sih namanya dia gambar plotnya, terus kayak kita interpretasiin ininya, vektornya ini ya. Oke. Kita kan. coba ya. Kita coba Oke. coba. Bentar. Ada nggak sih di sini? PPT, Jurnal Analisis, Clustering, Faktor. Gak ada loh di sini. Aku tuh tadi baca di web. Di PPT-nya aja, Ki. Tapi aku nggak download di sini. Gimana ya? Bentar, bentar. Coba deh tak kirimin di grup ya. Oke, kirimin aja.
Oh iya, ini aku nggak buka WA lagi. Oke, sans. Mana ini? Bentar. Biplot. Biplot. Ini ya. Oh, salah. Bisa. Thank you, Kak Fitri. Oh, salah lagi. Bagikan terus salin ke kartu SD. Tadi namanya apa ya? Sebentar ya. Hmm, namanya apa? Aku lupa. PPT. PPT, buka. PPT. IJKNNOP. Oke. Ini ya untuk kelompok di klub. Sebenarnya aku belum ini sih, belum baca. Oke. Oke, tujuannya, prosedurnya, udah nilai eigen. Yang ini ya. Oops. Mana Ki? Eh, share sekiranya kelihatan kan? Share screen-nya nge-stuck di PPT yang tadi, yang di Oh slide. iya, Heeh. gimana caranya? Oh, share ya. Eh, apa sih? Stop share dulu deh. Ini berarti. Ini kan ya, mana ya? Oops. Iya, Oh, yang itu. eh, ini kan tiga vektor ya? Ini enggak sih? Sebenarnya kan kalau yang antar kedekatannya kan udah jelas ya, apa sih, Oh, var satu sama var 3 kan. oh, Terus itu juga yang bikin bingung ini sih, yang apa sih, angka-angkanya tuh nempel-nempel banget gitu loh, jadi nggak jelas. Yang iya. 3, 2, 6, 8. Nah, soalnya kalau di Ah, soal kayak gitu ntar interpretasiin angka-angkanya itu gimana? Dempet-dempet soalnya. bentar ya. Ini menjelaskan apa yang kakak? Oh, Ada kok kesimpulannya yang di kesimpulan paling bawah itu. Nah, itu. cara antar vektor produktivitas kuadran satu. Oh, ini kuadran satu tuh ini gitu ya maksudnya. Ini dua, ini tiga, ini empat. Itu kan ya harusnya. Hmm, Sumatera Utara. Oh, ini ada definisinya ya berarti. Ini definisi provinsinya ya? Iya nggak sih? Satu, dua, tiga, empat provinsi. Coba lihat di sini. Iya, ini tiga, empat provinsi. Terus pakai analisis biplot. Hmm, oke lah. Berarti
Kalau dia kayak gini, kamu bingung di ininya ya, Nat? Interpretasi angka-angkanya ya? Kayak gimana? Iya, sebenarnya ada paham sih cara apa sih namanya analisisnya. Cuman Oh, kayak itu angka-angkanya mepet-mepet gitu loh. Nggak hmm, jelas. Itu kayak mana hmm, ya? Tapi intinya kalau biplot itu dia lihat vektornya itu kan yang kata kamu ya, mendekati 90 derajat. Terus hmm, yang antar kedekatannya yang kayak var satu dekatan sama var 3 sama dia apa sih yang satu yang ini. korelasinya. Bukan. Keragaman, kedekatan, panjangnya vektor, sama Oh, korelasi. ini ya panjangnya vektor. Ya, itu kan intinya kan Oh, dia ya. ngelihat itunya. Kalau interpretasinya mungkin kita, ya mungkin sebisanya aja lah ya, kayak, tadi. Kayak sebisanya aja kan kayak 1, 3, 2, 8, 6, berapa nih? 16, analisis satu-satu aja. Kayak yang mana yang nggak ada nanti, oh berarti dia kuadran 2 gitu. Mungkin gitu, kayak 21, 10, 20, 23, 22 gitu. Ya sini agak nempel-nempel sih angkanya. Terus ini juga berjauhan kan. Tuh, tapi dia masih dalam kuadran 4. Mungkin interpretasinya gitu aja. Ini tuh ngikutin provinsinya kan. Terus dibuat dalam bentuk kuadran ini. Analisis kuadran. Iya. Eh, Ki yang Apalagi? panjang vektor 1, 3 sama 2 itu tuh Hmm. panjangan 1, 3 apa sama ya? Kayak mendekat, kayak kok mirip gitu panjangnya. Harusnya Kalau diukur dari panjangnya. kalau 2 sama 1 sama 3 ini harusnya panjangan ini kan. Ya, bener kan panjangan 1 sama 3 kan? Oh, panjangan 1 sama 3. Karena dia lebih lebih apa ya, lebih kan kalau case ini kan dia kan makin kecil kan. Biasanya dia makin kecil nih. Hmm. Tapi kalau dia makin ke sini, harusnya dia makin tinggi gitu. Sambil dia ke sini, ke sini, ke sini, terus ini baru ke sini gitu. Ya, ini lebih tinggi. Berarti var 3 lebih panjang. 1 dan 3. Ini var 2. Ops. Dah. Oke. Terus Oke. untuk em, vektor yang apa sih namanya paling dekat hubungannya dia vektor 1 sama 3 ya. Mm-mm. Vektor Betul. produksi sama luas panen Betul, yang ada betul. di kesimpulan. Mm. Oke Betul. deh. Ya, makasih Ki. Oke. Sama-sama Nadia. Ada lagi nggak yang mau ditanyain? Kita udah HPB berapa ya? 2 jam ya, hampir 2 jam. Ada yang mau ditanyakan atau ada yang mau di request? Kalau misalkan Ki ada yang ganjel di korespondensi atau mungkin Ki saya masih belum paham dendrogram. Ya nanti aku coba cari terus nanti aku kirim. Kalau ada yang mau ditanya silakan. Kalau mau request boleh, pribadi nanti juga boleh. Open sampai jam berapa, Ki? Kan besok, Apa? buka sampai jam berapa requestnya? Oh, sampai sampai sebelum UAS juga boleh. Kan UAS jam setengah 2 kan UAS. Gak apa. Boleh kapan aja, boleh kapan aja. Terbuka, terbuka. Setiap jam. Mungkin eh kalau nggak ada yang mau ditanyain lagi, saya akhiri ya untuk kok kelas. Untuk HBB pada malam hari ini, maaf kalau misalkan ada yang salah kata, salah ucap, salah belibet.